maksiat yang membuatmu menjadi butuh kepada Tuhan dan merasa rendah di depan Tuhan, itu lebih baik daripada maksiat yang membuatmu merasa besar dan mulia di depan sesama. Itu menariknya di situ kan. Jadi kalau di balik makna responsif itu ada sikap keterbukaan manusia terhadap Tuhan. Ya. Nah, ini saya tekankan di sini kenapa? Di sini tadi saya bilang, jenengan-jenengan itu punya kepercayaan Tuhan itu untuk apa kalau tidak untuk seperti ini gitu loh. Paham enggak? Paham enggak? Lu buat apa kita berbicara tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu gitu. Tapi kita tidak menggunakan logika ini kemudian untuk bekerja gitu. Nah, nek si Anto ini kan tipenya orang kan tipe kerja aktif yang dimana dimulai dari dirinya, dan di situ kan Tuhan tertutup. Karena rencana dia, bukan rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat dia beda. Paham enggak? Nah, itu satu. Itu dua hal yang harus sudah di underline ya. Jadi orang kerja ada yang seperti itu. Nah, kalau orang yang tipe ketiga ini tidak usah dibahas lah. Sebenarnya tipe orang ketiga ini orang yang kerja karena kebutuhan ini, saya ingin katakan ke orang pasif ini, ini berangkatnya kerja karena kebutuhan. Jadi seandainya ya, kok duitnya sudah banyak misalnya, dia tidak akan bekerja. Sudah cukup. Berarti tipikal orang pemalas. Nah, ini tidak usah dibicarakan. Haikal, hadir? Hadir, Robi. Ya. Itu tipe pemalas sebenarnya. Setelah Hakim Papi cuma bilang Haikal hadir kok. Paham enggak? Jadi orang yang ketiga ini tipe pemalas. Dan saya tidak mau bicara yang ketiga. Kenapa? Karena di sini semua orang yang bekerja, berarti bukan tipikal orang pemalas. Jadi secara lahiriah saya bilang, orang yang tipe responsif sama tipe aktif secara mata, kasat mata sama Betul. Kelihatan sama, betul. Tidak ada bedanya, Ya, betul. tidak punya diferensial. Betul. Jadi dia tidak terpengaruh oleh kebutuhan atau apa, dia tetap kerja, semangatnya tinggi. Betul. Yang satu adalah membuktikan diri. Itu. Jadi kalau kita tarik itu di aktif itu ada sikap tertutup, kemudian ada membuktikan diri. Nah, membuktikan kemampuan diri ini yang menjadi bukti bahwa dia tertutup. Sekarang saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh sederhana, mungkin semoga Anda paham. Amin. Jadi misalnya saya mau ngangkat asbak ini batu besar gitu ya. Terus saya mau ngangkat, gitu loh. Nah, lalu jenengan bilang sama saya, Habib, saya bantu ya, paham enggak? Terus saya berkata, saya bisa. Saya ulang lagi, jenengan ulang lagi, betul Habib, saya sama teman-teman saya mau membantu Habib ngangkat. Saya bisa. Sampai 3 kali, kira-kira jadi nolong enggak? Enggak. Nah, kalau dibuat pernyataan kan, bukannya Petrus tidak mau menolong Habib Zain, buktinya sudah ngomong, Habib saya tolong ya, kan gitu. Tapi kan kesombongan saya, mengandalkan kemampuan sendiri. ya gitu, mengandalkan kemampuan, itulah yang saya sebut dengan sikap tertutup. Jadi saat kita bekerja mengandalkan kemampuan diri kita, ya berarti kita sedang menutup diri dari keterlibatan Tuhan itu kan. Nah, itu seperti itu. Paham enggak? Paham enggak? Jadi pelajaran spiritualitas itu di sini tidak, saya ingin mengatakan begini. Anda saya kasih tahu, pengalaman spiritual itu bagi saya bukan sebuah pengalaman misalnya saya lihat genderuwo atau apa itu ya. Bagi saya itu bukan pengalaman spiritual. Lembut, lihat malaikat misal gitu. Tidak lihat genderuwo. Sekarang saya tanya, logika orang itu nggak normal itu. Menurut saya nggak benar itu. Misalnya begini, kalau saya bilang, ada orang bilang sama saya, Habib saya lihat genderuwo. Di mana? Di pohon nangka itu atau pohon sawo itu. Nah, pertanyaan saya begini, genderuwo pohon sawo itu ada di alam nyata atau alam gaib?
Nyata. Kan alam sahadah itu bahasa Ya. agama, alam sahadah, kalau bahasa jenengan alam nyata kan gitu. Bukan ada di alam gaib. Lah sekarang genderuwo itu ada di pohon sawu. Iya. Berarti genderuwo ada di alam gaib, alam Iya. Iya. Berarti nyata kok, Beb. lah, alam nyata. Lah itu berarti Floating. melihat genderuwo itu bagi saya seperti yang di TV YouTube itu, nah, kan kayak paling banyak itu kan, Iya. itu kan bukan pengalaman gaib, itu pengalaman dunia material. Iya. Lah mau ngalami di dunia gini kok bilangnya Goib. Goib. Nah. Dunia lain malah. paham nggak nih? Ini Iya, kritik iya. saya. Artinya bohong-bohong aja. Ya, bukan bohong, artinya itu pengalaman pengalaman di dunia nyata, tapi di alam dibilangnya material. dunia gaib gitu. Padahal yang namanya pengalaman spiritual itu adalah setiap pengalaman manusia yang bisa membawa manusia lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mengenal Tuhannya. Itu saya sebut dengan pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual itu boleh saja orang maksiat itu menjadi sebuah pengalaman spiritual, boleh. Paham nggak? Tidak jaminan orang yang taat itu kemudian dia mendapatkan pengalaman spiritual, juga tidak jaminan. Misalnya, Jadi, Om Nino menyimak sekali, Beb. Kalau berangkat dari maksiat ini Om Nino concern ini. concern ya. Sangat concern ini. Nah, misalnya begini, saya kasih contoh begini. Maksiatun aurasat dilan wastikaran khairun min ta'atin aurasat izan wastikbaran. Maksiat yang membuatmu menjadi butuh kepada Tuhan dan merasa rendah di depan Tuhan itu lebih baik daripada maksiat yang membuatmu merasa besar dan mulia di depan sesama. Oh. Paham nggak? Setuju. Ini kok jangan maksiat. Persoalan jenengan ini setuju kan jadi legitimasi. Ya kan? apa-apa. Paham enggak? Paham enggak? Paham, Beb. Itu jadi belum tentu karena Masih. nah, itu seperti itu. Sampai ngopi asap juga. Oke, paham ya? Iya, paham. Paham enggak? Jadi teman-teman semua yang di sini coba dicerna dulu. Oh, dosen ngomongnya begini ya. Jadi sekali lagi saya sambil ulang-ulang karena dia ada tulisan, tidak sempat nulis ya. Ya. Sifat kerja yang sikap responsif itu berarti juga terbuka, berarti dia membuktikan kebaikan Tuhan dan itu pasti benarnya, qot'an itu. Paham enggak? Yang kedua, kerja yang yang aktif itu berarti dia tertutup dan membuktikan kemampuan diri. Nah, itu. Seperti itu, tertutup itu seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan mau nolak, aku kayak buktikan kemampuanku kok, kemampuanmu dewe kok. Ya aku di situ betul. paham enggak? Ya, tadi tuh Habib mau nolong, mau bantu ini. Orang Petrus mau bantu. Enggak usah, saya bisa. Gitu kan gitu. Enggak, Beb, enggak apa-apa, Beb, saya tolong ini, Beb, bisa saya bantu ini. Enggak, saya bisa, tenang aja. Begitu 3 kali bilang bisa, ya enggak nolong lah. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang lebih cepat kalau ditolong. ya, lebih mudah dan lebih ini. Ya. Lebih mudah. Habis itu kamu mungkin bisa mengerjakan hal yang lain lagi. Nah, ini logika yang membahas tentang kerja itu seperti itu. Gitu. Ya, paham. Nah, oke. Jadi ketok clear ya? Clear, Beb. Clear. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah secara di alam nyata gitu, orang bekerja yang dimulai dari percaya Tuhan dan orang bekerja dimulai dengan percaya diri ini, itu secara di alam nyata sama? Kelihatan sama. Cuma berbeda di konsep yang tidak kelihatan itu, yang spiritual itu. Nah, pertanyaannya begini, mungkin kalau orang jenengan mungkin melihat kalau orang itu bekerja dengan melihat kemampuannya itu berarti serius dia, profesional dia, kan begitu. Lalu apakah orang yang bekerja dengan memulai melihat peran Tuhan itu, apakah dia akan bersikap profesional? Kan pertanyaannya begitu lalu. Ya jelas toh, dokter dia melihat kemampuan dirinya, dia akan melihat seperti itu. Tapi apakah kemudian orang yang percaya Tuhan itu juga dia akan bersikap sama? Saya jawab sama. Jadi orang yang percaya Tuhan pun kemudian dia melihat Tuhan mau memberi rezeki, lalu kemudian dia merespon. Lah, ketika dia merespon, pengetahuannya baru dilibatkan, bukan didulukan itu. Paham enggak? Jadi Tuhannya didulukan. Tuhan mau kasih rezeki, oke aku respon. Lah ketika merespon baru dia melibatkan pengetahuan. Tapi yang aktif enggak seperti itu. Dia lihat dia pengetahuannya, kemampuan dirinya, dia bisa, dia lakukan sesuatu. Ya kan? Setelah itu baru ada masalah, Tuhan tolong dong. Nah, itu makanya itu yang kemudian jadi masalah. Maka orang berdoa itu menjadi tuntutan itu di situ. Iya.
Nah, jadi ketika dia membuktikan diri mentok, baru Tuhan dilibatkan gitu loh. Kan tidak fair. Nah, itu problemnya. Wong jelas kamu mau membuktikan gini kok. Begitu nggak bisa. Begitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini karena dia suka tertutup. Nah, itu. Terus saya kasih tahu. Orang yang bekerja mengikuti yang tipe pertama responsif itu, dia banyak mendapatkan dalam hidupnya itu hal-hal yang tidak pernah terfikirkan atau surprise dari Tuhan gitu. Paham enggak? Ini yang keren. Paham enggak? Jadi dia seperti aku rencana begini, misalkan ya saya kasih contoh dulu lah. Misalnya begini. Mungkin saya nyontoh apa yang saya lakukan sama papi misalnya. Jadi kalau kamu istilahnya gini, kalau jenengan itu ingin mendapatkan bukan keterkejutan ya, apa namanya? Surprise dari Tuhan itu. Semongko. Rezeki ora disongko-songko. Oh, tak kira semangka kakak. Kata Habib kan gitu. Tarik sis semongko itu rezeki sing gak disongko-songko ya kan. Saya itu kemarin bingung kok. Ono tarik sis semongko. Iya, Beb. Kok iso dadi semongko? Kalau terminologinya Habib Ja'far beda maneh. Semongko itu entuk rezeki sing gak disongko-songko, saka dindi ngono lho. Terus saya mau bilang apa? Kalau yang kerja aktif ini, jangan harap dia mencari sesuatu yang surprise itu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dia desain dulu. Paham enggak? Sudah direncanakan dulu. Iya. Jadi yang dia dapat bukan sesuatu yang surprise. Sesuai direncana dia tok ya alhamdulillah itu gitu. Enggak mungkin dapat yang surprise itu. Paham enggak? Menariknya kan di situ. Ya oke, itu sudah sampai di sini. Surprise terus. Nah, paham ya? Jadi dia tidak akan pernah mendapatkan apa? Surprise dalam hidupnya. Karena sesuatu sudah dihitung. Dan dihitung itu bisa lebih, bisa kurang. Begitu kan. Maka kembali lagi kepada bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau hubungannya seperti itu kan. Nah, hidup akan menjadi lebih indah misalkan seperti itu. Kalau kita berpikirnya seperti itu. Itu konsep dari yang saya sampaikan ke teman-teman jenengan di Cirebon. Direnungkan kemudian. Nah, gitu. Makasih Beb, keren sekali nih. Karena ini merupakan pondasi gitu. Bagi kita hal yang kadang-kadang memang ketika kita masuk dalam dunia profesional itu selalu kita dihadapkan oleh motivator atau siapapun bentuknya itu ya tipe yang aktif tadi. Kita lupa bahwa di situ ada hal yang paling penting lagi mendasari itu adalah kita harus responsif juga gitu. Bahwa apa yang dikasih ke kita ini dalam rangka kita itu percaya Tuhan akan memberikan gitu. Nah, di sini kan ruang di dalam dirimu. Ruang Tuhan untuk ikut terlibat Petrus. Dan itu kau lakukan ketika kau memutuskan ikut Pak Wahyu. Pak Wahyu, Bapak IDW. Engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Wah. Karena dia ngeliat kasihan kok jalan sendiri gak ada yang mau. Oh gitu. Waktu pindah dari Pontianak, akhirnya Petrus memutuskan ikut. Ya Babe, aku ikut. Nah, dia responsif. Ya, Babe. Iya, karena dia ya mungkin bebannya bapaknya, dia responsif. Kasihan nanti di sana guyon sama siapa. Ah. Ojo ngono. Juga enggak ada yang nemenin. Sopo sing kong kali kong iki. Bahaya kamu. Ini bener anaknya? Iya, memang Beb. Ini kan anak buahnya dulu dari Pontianak. Terus dibawa sama Wahyu ke Solo. 2 tahun ya, ya? 3 tahun. 3 tahun ya, saat durunge ya 2018 ya. Anak iso karo bapake ngono, wah aku ora mbayangke nek aku dibuat gawe bareng anak bubrah aku. Iya, iya. Anak ketemu gede maksudnya. Oh, anak ketemu gede? Iya, maksudnya staf kantor. Oh, tak kira anak kandung mangane. Anak kandung ora iso tetep. Iya. Dah. Anak kantor maksudnya. Anak kantor. Iya. Dah, dam kayak ini paham kan? Cakep ini, cakep. Iya. Jadi, cakep ya, Meng ya? Jadi kita bekerja itu seperti itu. Nah, ini tipikal seperti itulah. Tipe aktif, responsif, implikasinya di dalamnya itu ada sikap keterbukaan kita terhadap peran Tuhan, percaya pada karunia Tuhan, ya kan. Dia akan menemukan banyak
surprise dalam Mantap, hidup. Ya. Tapi kalau aktif itu dia apa namanya? Ada mana tertutup ya, dia membuktikan kemampuan diri, ya itu nanti kesombongannya ini loh. Tidak disombong itu di sini. Yang ketiga ini dia tidak pernah mendapatkan hal-hal yang surprise itu dalam hidup. Ya, dan saya mau berbicara seperti ini kenapa? Karena saya melihat bahwa jenengan semua itu percaya Tuhan. Gitu. Lah kenapa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak menjadi sebuah power? Spirit. Itu loh. Bagi saya bukan dirimu sing dadi power, tapi Tuhanmu itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Artinya kemudian apa? Orang yang pertama itu akan menjadi sosok yang gigih, ulet, wah, gitu. Tidak mudah menyerah, gitu loh. Karena Tuhan menjadi sandarannya. Ya ini yang saya harapkan dari jenengan tipe yang pertama itu gigihnya itu. Gigi yang sebenarnya, kenapa? Kalau kemampuan kita sudah diuji berulang-ulang mentok, ya sudah. Kita mudah orang di hadapan pada sifat yang cepat pusing lah, stres lah. Nah, itu yang kedua itu. Benar, nah, itu makanya saya mau menghindarkan jenengan itu pada posisi-posisi yang seperti stres, kerja beban, akan keluh kesah ini itu. Nah, semua itu gara-gara itu semua. Iya, gara-gara tidak. Oke. Mengolah kan. Iya. Nah, wes, ini monggo dibahas. Iya. Gitu. Gimana, Tok? Ya kalau saya berawal dari masuknya di Equity Futures sekarang ini ditanyalah sama papi. Tok, jadi wong tua ning kene apa iso kerja? Ya mohon maaf nih, modal saya dari dulu hanya bisnis Pak. Jalanin aja karena memang syaratnya harus product knowledge. Sampai 3 bulan saya ketemu ditegur sama Pak Ismet. Pak Anto belum closing? Belum. Sudah berapa lama? 3 bulan. Tak apa-apa Pak Anto, saya 4 bulan baru closing. Alhamdulillah ya memang sudah saat sejak 3 bulan itu kita sudah mulai. Tapi ya saya tetap aku yakin bahwasanya Allah memberikan jalan di sini. Alhamdulillah 10 hari setelah itu kita dapat surprise dari Allah. Gak satu, bahkan mungkin kalau kita mendengar kanan kiri itu, wah ini begini. Maksudnya saya ini hanya omongan tua, tapi sebetulnya saya mensupport, menspiritin apa yang saya yakini. Bahkan suatu ketika ada di kelasnya beliau, ada satu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada forum. Kebetulan pertanyaan saya, jawaban saya ini terlalu semangat, terlalu tinggi sehingga saya juga dipanggil sama beliau. Kenapa? Dengan kondisi yang seperti ini Pak Anto, 1 tahun bisa 100 miliar ya Pak. Karena saya hanya ada pertanyaan, Pak Ismet ditanyakan kepada peserta training, kalian targetkan setahun ini bisa dapat berapa marginnya kan gitu. Om Anto yang baru tadi itu, baru closing sekali itu nyebutnya 100 miliar gitu. Miliar loh. Kenapa Pak Anto? Ya, paling gede lah pokoknya. Paling gede ya. Yang ini aja ada teman juga bilang, yang logik aja lah. Karena saya berawal dari apa yang dapat informasi dari beliau. Ini gue wali nebulus kok. Boleh duit ini boleh duit. Jadi termasuk Bu Austin waktu itu juga Pak Anto yakinin Pak Anto. Karena jujur aja saya belum closing. Tapi ya hanya itu aja, hampir yakin saya lakukan yang terbaik. Beliau pun saya waktu mau ketemu sama sahabat saya ini nggak boleh. Tapi sebetulnya didikan. Kamu kalau closing aja kowe teko aku moh aku ning ruangan ketemu saya. Delok tok gak apa-apa. Salaman mlebu ruangan kan tok. Sampai saya takoni closing durung. Aku iki mlebu ning ruangannya beliau. Hanya ngeliat beliau. Apa toh? Cukup melihat kamu aja semangatku tumbuh. Ya ada prospekan bagus. Maksudnya mau melibatkan manajernya sama Pak Ismet. Langsung tak jago, kowe ra iso dhewe ya ngono. Aja ngrepoti Pak Ismet sing ngobrol karo aku kok ngono. Pertanyaan Papi yang saya tangkap di hatiku. Iki. Pertanyaan Papi itu begini. Di antara jenengan semua, coba yang tipe pertama tunjuk jari.
aku biasa delok omonganmu kuwi tok. Malah aku tak takon aku iki jane tipe pekerja yang mana? Oh iya mama. Mama. Oh. Paham enggak? Iya. Jadi peserta mami. Jadi Tapi orang mudeng, Beb. lho Ra, saya kenali coba. Ya. Jadi gini, Ini Wahyu paling tampan tau mah. Tuh. aku Tetap maju. Saya pertanyaan saya sederhana aja. Kowe iki tipe pekerja yang mana? pertama, Beb. Bukan desakan. Enggak, Oh, ya memang. Wah, gosek lo. Paham enggak? Saya gini. Saya kasih contoh begini. Orang yang gini lah, ya. Saya sudah paham ya, clear ya. Clear. Jelas. Berarti orang bekerja itu saya hanya ingin mengatakan dengan penjelasan saya itu saya hanya ingin meminta itu jenengan menegaskan diri setelah ini itu, ya. Ya. Bahwa jenengan itu tipe orang bekerja itu yang responsif, aktif atau pasif. Ya. Paham enggak? Meskipun saya tidak membahas yang tipe pasif, orang yang pemalas ini. Iya. Tapi jenengan bisa delok itu loh. Oh iya ya, selama ini aku kerja itu masih banyak didera oleh kebutuhan hidup. Iya. Paham enggak? Kalau Mas Santo betul itu, Beb. Kalau boleh saya tuh dia sebenarnya awalnya dari berangkat yang kriteria ketiga. Setelah itu menjadi orang yang kriteria kedua. Setelah itu dicereweti sama Habib supaya jadi kriteria pertama. Nah, itu yang benar. Loh, contoh ya, contoh sederhana. Contoh responsif itu kenapa sih? Ya, saya mau bicarakan begini. Nanti saya akan jelasin begini. Orang itu problem psikologinya orang itu. Jadi saya lebih akan melihat begini. Saya kasih contoh begini. Ketika orang melihat dirinya punya kemampuan, jadi kemampuan ini artinya itu bisa berupa ilmu, Ya. bisa berupa tenaga, Ya. bisa berupa duit, Ya. modal, kapital, Ya. ya. Bisa ini saya sebut kemampuan. Ya. Jadi kalau orang kerja itu waktu juga ada. Jadi ibaratnya gini. Saya mau kasih contoh begini. Alhamdulillah. Saya kasih analogi, misalkan saya hafal ya Petrus saja lah, saya sudah mulai, namamu sudah mulai masuk di pikiranku ya. Kalau sudah direkam sama Habib, Sudah mulai masuk gini. iya, cocok. Misalnya begini, Petrus besok hari apa Senin ya. Nah, besok hari Selasa ke rumah saya. Oh iya Beb. Nah, bes. Jam berapa Beb? Jam 12 ke rumah saya. Bes. Saya tunggu jam 12 tidak datang. Saya telepon Petrus. Loh, kok nasi donang-donang aku kok nggak jadi ke rumah? Jenengan jawab begini, maaf Habib, badan saya tidak enak, saya tidak punya tenaga, awakku lemes gitu. Saya dari jawaban itu saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan tindakan ke rumah saya karena tidak ada tenaganya. Paham enggak? Tenaga di situ. Oke, kalau begitu hari Rabu ya ke rumah saya. Oke, saya telepon lagi. Kok tidak jadi lagi kenapa? Gitu. Maaf Habib, tadi sama Papi diajak sana terus saya tidak ada waktu. Oke, berarti ada dua reason ya. Orang tidak bisa melakukan sesuatu. Satu karena dia tidak ada tenaganya, tidak sunggah tenaganya. Yang kedua tidak punya waktu. Oke, saya telepon lagi. Kalau begitu hari Kamis ya harus jadi ya. Ya Beb. Nah, seperti kemarin. Saya telepon lagi tidak jadi lagi. Kenapa tidak jadi lagi? Maaf Habib, saya tuh duitnya ketinggalan. Jadi tidak punya ongkos untuk berangkat. Butuh kos. Paham tidak? Dan yang ketiga, terus ya wes saya hari Jumat ke rumah saya. Ya Beb, mangkat. Subhanallah, maaf Habib, saya tidak tahu rumahnya. Paham tidak? Butuh pengetahuan. Jadi saya ingin mengatakan begini, Petrus. Setiap tindakan orang itu selalu melibatkan tenaga, melibatkan pengetahuan, melibatkan waktu dan ada kosnya. Paham tidak? Makanya Imam Ghazali bilang begini. La takun minal amali muflisan. Janganlah kamu itu termasuk orang rugi sebab amalmu. Kenapa Imam Ghazali bilang begitu? Karena setiap orang beramal itu mengeluarkan waktunya, mengeluarkan biayanya, mengeluarkan pengetahuannya, mengeluarkan tenaganya. Kalau kemudian tidak dapat hasil, itu orang bodoh. Paham enggak? Contoh sederhana, saya datang ke Semarang, ketemu jenengan semua misalnya. Kalau saya dari Magelang ke Semarang, saya jelas ngeluarin tenaga,
Nyatanya aku ya kesel nih. Iya, betul. Paham enggak? Cuman cenderung orang tidak melihatnya. Iya. Saya juga meskipun saya orang duit, saya dipetuk, Iya. tapi itu juga ada biayanya. Betul. Paham enggak? Ada waktu yang saya. Tapi kalau di sini kemudian saya tidak bisa ngobrol seperti ini, saya kan termasuk orang rugi. Ngapain saya jauh-jauh ke Semarang? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Jadi Imam Ghazali itu cerdasnya luar biasa. Dia mau mengatakan, uang ngelakuin itu minta itu tindakan orang itu ada biayanya, kosnya, ada tenaganya, ada ini, ada macam 4 hal itu mesti ada. Iya, pakai Meng. 4 hal itu mesti ada. Nomor 4. Cuman orang itu cenderung kalau biayanya atau yang dikeluarin dikit, dia nggak nganggep. Iya. Paham nggak? Misalkan, Iya. misalkan saya dari sini ke Jatingaleh numpak motor itu kan sebenarnya ada biaya bensin itu, tapi kan relatif dikit, nggak terasa, saya nggak reken. Tapi biasanya kalau duit gede-gede baru direken kan gitu. Tapi fundamentalnya prinsipnya sama seperti itu. Nah, itu saya bilang kemampuan manusia itu Iya. 4 hal itu, tenaganya, Ya. kosnya, Iya. pengetahuannya, dan waktunya. Itu yang menjadi memungkinkan orang bisa melakukan tindakan. Jadi paham ya? Iya. Jadi yang dimaksud kemampuan itu satu bisa berupa Iya. Kos, waktu, waktu, biaya, dan tenaga. Iya. Dan itu juga menarik loh ya. Oh, sangat menarik itu. Giting paling menarik. Jadi kalau Si recehan. Loh, sekarang saya tanya, ini juga kemudian ini ada hubungannya 4 hal itu Nama samaran. dengan istilah begini, efektif dan efisien itu ada di situ. Paham nggak? Sasaran teknik industri. Jadi begini, kalau tindakan itu misalnya begini, saya mau pergi ke Jakarta, ya kan, 1 naik motor dan 2 naik bus, misalnya, atau naik mobil sendiri atau naik bus itu. Secara ilmu, dilihat dari perspektif ilmu, bahwa naik mobil sendiri dan naik bus itu sama-sama bisa membuat saya sampai ke Jakarta, papan goalnya. Betul. Iya. Itu saya sebut dengan efektif. Efektif itu seperti itu, bahwa Sampai ke tempatnya, yang penting sampai jadi ke tempatnya. sebuah tindakan yang dari sudut pandang ilmu itu, tindakan itu bisa membuat kita sampai pada goalnya. Goalnya, tujuannya. Apapun bisa. Jadi orang mau kaya dengan jalan mau jual kacang kek, mau jual mobil kek, mau jual apa saja secara rasional, secara ilmu bisa dijelaskan. Ilmu bisa menjelaskan. Walaupun dodol kacang nek koyo sing duwe kacang Garuda lah sugih juga ya toh. Betul, betul. Ah nek sing dodol mobil nek koyo kae ora sugih. Ini cang godhog, cang ketemu ya toh. Cang Udah nggak? cang goreng, cang Nah. sing dodol, Bu. Nah, saya mau mengatakan begini, lalu kalau efisien itu dilihat dari sisi yang 3 itu. Tenaga, kos. Nah, itu nanti akumulasi tenaga dan akumulasi dari waktu bisa masuk ke biaya. Paham enggak? Efisien namanya. Jadi efisien itu dilihat dari, jadi Imam Ghazali pintar. Jadi basically itu pelajaran yang menurut saya tidak perlu jelimet gitu. Jadi kalau Mas Santo aja yang jelimet surat. dengan pengetahuan kita bisa mengatakan efektif, dengan biaya, tenaga, dan waktu, kita bisa mengatakan sesuatu itu efisien atau tidak. Nah, gitu kan. Ini keren, no. Keren. Nah, itu makanya Note itu. itu, Produktivitas tinggi, Beb. Hasilnya gitu kalau rumus teknik lah iya. itu, Beb. Lah, makanya gini, Meng. Kalau yang namanya nang perusahaan-perusahaan itu, Produktivitas judulnya. Kan yang itu sistem Toyota. yang namanya efisiensi itu biasanya apa? Ya. Maksudnya? Ah, nek nang perusahaan-perusahaan itu Iya, iya. sing sak ngertiku lho itu. Wong aku urung tau ngrasake ngono kuwi. Jadi perusahaan itu nek muni melakukan efisiensi kok yang ditokke orang. Iya, iya. Ya. Karena pertama itu setiap tindakan itu ada kosnya, melibatkan betul. orangnya, Ya. waktunya. Lah iki kan Iya, iya. efisiensi implikasinya mesti pengurangan Iya. karyawan, bukan mengurangi waktu, bukan, tidak bisa. Ya, Yang dikuang orang itu menggunakan waktunya tidak bisa. Betul. Tuh, itu clear ya. Jadi saya sudah terangkan dulu yang namanya kemampuan itu adalah tenaga, waktu. itu. Nah, itu. Nah, menungso itu bisa melakukan pekerjaan hanya kalau ndelok ini dia tertutup. Paham enggak? Oke. Clear. Ini udah
Mantap nih, Beb. Udah bagus ini. Saya Oh, nilai. bagus. Wong tadi Mas Santo itu dari tipe ketiga, Saya tipe. Iki udah masuk tipe kedua. saya belum yakin. Ketemu mismatch ya toh. Nah, inilah. Saya belum yakin. Satu, Beb. Ini baru proses, bukan sudah, tapi yang tipe 2 sudah dia. Makanya dihadirkan Habib di sini. Ya, Nah, supaya menjadi tipe proses yang satu gitu. betul, Beb. Kalau Om Wahyu, Om Tampan ini, dia awalnya tipe 1 karena dia hidup dalam lingkungan yang memang sangat mantap itu pendidikan orang tua. Memang dia lingkungan yang serba satu sebenarnya. Terus dia masuk menjadi orang yang memang dalam lingkungan serba 2. Nah, Papi tukang inget di satunya aja. Makanya dia tetap dapat surprise. Nggak lah. Gitu ya, Mas? Loh, itu menarik. Menarik. Itu namanya mengenal dengan baik, Petrus. Kamu punya anak siapa? Ya kau harus kenal baik-baik. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, apa yang menjadi peluangnya dia, dan ancaman dia apa? Ancamannya Mas Santo itu ada pada siapa, Meng? Dirinya sendiri.